Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, pengurus dan jamaah Masjid Jami'atuz Zahidin yang saya cintai karena Allah, semoga kita semua dicintainya insya Allah. Kita awali dengan memuji Allah. Alhamdulillah siang ini masih hidup, mudah-mudahan nanti sore belum mati. Semua kita tentu masih ingin hidup karena ada yang hobi ngerumpi ketimbang mengaji. Ada yang suka tidur daripada bertafakkur. Ada lagi yang senang berhutang tapi tak senang membayarnya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini bukanlah orang yang seperti itu. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyaklah bersolawat. Sebanyak apa aku harus bersolawat? Jawabannya sebanyak cintamu padanya. Lu jangan ngaku bahwa lu paling nyunnah, paling cinta Rasul, tapi solawat lu cuman dikit doang, cuman sangenyang doang. Lu boleh ngaku bahwa lu paling nyunnah, paling cinta Rasul, tapi sholawat lu kagak boleh cuman sangenyang doang. Banyak-banyaklah bersolawat. Solawatlah sing akeh, pabahat solawat mi. Hadirin yang saya cintai karena Allah, kita sandarkan kuliah zuhur singkat ini kepada ayat Allah di surah yang ke-30. Ayat yang ke-41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata, telah jelas, telah tampak. Apa itu? Kerusakan. Di mana? Di daratan dan di lautan. Maksudnya di permukaan bumi ini. Itu semua dikarenakan ulah tangan manusia, disebabkan perangai manusia. Untuk Allah rasakan sebagian akibat ulah mereka itu. Dengan begitu, mudah-mudahan mereka kembali. Semoga mereka sadar balik ke jalan yang benar. Semoga. Walaupun tidak sadar-sadar juga. Baik, sekarang kita fokus. Di Indonesia, yang terbanyak adalah umat Islam. Dalam kurung orang Islam. Itu berarti bahwa merdekanya Indonesia ini banyak atau didominasi oleh perjuangan orang Islam. Dalam kurung umat Islam. Itu juga berarti bahwa setelah kemerdekaan, setelah Indonesia ini merdeka, baik buruk, maju mundurnya Indonesia ini juga didominasi oleh ulah orang Islam. Pertanyaannya ialah, apakah Indonesia ini baik atau buruk?
Apakah Indonesia ini maju atau mundur, dalam kurung gelap, galok? Sila tanya diri masing-masing, jawab seorang-seorang. Rasanya kita tahu jawabannya. Singapura maju apa mundur? Kita pasti jawab maju. Kenapa maju? Karena orang Islamnya sedikit. Malaysia maju apa mundur? Kita juga jawab maju, karena orang Islamnya sedikit. Orang Melayu sedikit Malaysia. Indonesia maju apa mundur? Jawab aja lah mundur. Udah setua ini Indonesia nih. Karena kebanyakan orang Islam. Jadi perlu dikurangi Pak Ustadz. Enggak juga. Orang Islam di Indonesia ini harus menjadi Islam. Bukan hanya sekedar orangnya doang. Orangnya juga banyak ya. Ini enggak Islam doh. Sekedar untuk malapeh tanyo. Agama dah Islam. Ma bukti Wah. Kalaulah di Indonesia ini jumlah Islamnya sebanyak jumlah orang Islamnya, ini Jamiatul Zahidin ini sasak nih, rami nih, panuah nih, ponuh. Ini kan macam ikodo. Nurul Yakin pono, Rahim pono, Darul Amal pono, Mutmainnah pono. Tapi karena cuman sekedar banyak orang Islam, ya begini nih. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Baik buruk Indonesia ini kitalah yang mewarnai, karena kita yang ramai. Yang salah-salahkan pemerintah, kita yang salah memilihnya. Yang salah-salahkan DPR, kita yang salah memilih orangnya. Dipilih karena dikasih jilbab. Karena diberangkatkan jalan-jalan ke tuh ke Alahan Panjang, dipilih dia. Entah bagaimanalah Indonesia nih besok setelah Pak Prabowo nih. Entah sampai beliau entah enggak pula. Kalau secara akal beliau udah tua dah. Karena Nabi meninggal di usia 63. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang umurnya 63, apalagi lebih, elok-elok je lah ya. Elok sama laki, elok sama bini, elok sama anak, sama cucu, sama tetangga, adik beradik. Pak tahu sore ini mati. Kalau dosen elok-elok. Jadi dosen baik-baik sama mahasiswa. Semua dosen yang menyusahkan saya dulu udah mati dah. Yang sosok. Ustaz disusahkan juga? Iya. Mahasiswa terbaik nih disusahkan juga. Mati kan? Makanya jangan sosok. Olah selesai. Ulun lah Ustaz. Apa dia ulun? Itulah Ustaz. Judul ambo bori ke kawan diterima dia apa tuh? Ketika ambo mengajukan ditolak dia apa tuh? Wang mana kampung? Wang kuansing kan? Ambo inhu, maka ditolaknya. Aku sama cerita sumut sama Aceh lah kau. Baik Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah. Mari kita tengok nih. Traffic light.
traffic light, perempatan lampu lalu lintas atau pertigaan kalau ada. Kalau kami di Panam, pagi-pagi itu diterobos lampu merah. Dia ngantar anaknya sekolah ke TK, diterobos tuh lampu merah. Coba tangkap orang Islam tuh, enggak lah. Padahal kemarin sekolah anaknya tuh didatangi Poluan. Ibu Poluan bilang, kalau lampunya merah sayang kita berhenti. Kalau hijau sayang kita jalan. Pada prakteknya enggak begitu. Udah ditarik-tarik anaknya, baju ayahnya merah ya merah. Terobos juga. Cobalah tangkap orang Islam. Kalau dia Islam, dia tidak akan melanggar. Itu orang Islam, tidak melanggar peraturan. Kalau dilarang jualan di situ, jangan jualan. Itu orang Islam, bukan. Itu Islam. Awak akan mencari duit, Pak Ustadz. Cari duit, tapi jangan melanggar aturan. Karena melanggar aturan, yang kau dapat udah nggak benar tuh. Yang kau dapat udah nggak benar. Ikuti aturan. Nah, 5 menit lagi. Dia nggak boleh lama-lama. Tadi 15 menit aja. Nanti kena marah saya. Nah. Yang buang sarok sembarangan siapa coba? Alah. Apalagi yang pinggir-pinggir sungai. Dekat kami kan ada parit besar juga. Nah. Melenggang ibu tuh dengan kantong kresek biru. Tahu isinya ciri ikan tuh, paru ikan isinya. Kamanyo jalan tuh Ustaz, kaparik lah. Membuang ciri ikan, paru ikan. Isinya aja buang, plastiknya bawa lagi ke rumah. Masa plastiknya dibuang ke sungai itu? Ikan mana yang bisa ngunyah plastik itu? Cacing mana yang bisa ngunyah plastik itu? Kalau isinya ada ikan yang makan, nanti ada balui di situ. Orang Islam tuh. Kalau dia Islam, dia tidak akan buang sampah sembarangan. Bayar dong. Kumpul. Kalau tidak mau bayar kumpul, buang di tempat yang disediakan pemerintah. Main buang sampah sembarangan aja. Kalau dia Islam, dia tidak buang sampah sembarangan. Nah, gas lagi Ustadz, oke. Kok tidak dibagi Kak? Pakai otak kalian. Ayah nih, ibu, siapa yang merawat dulu? Kakak yang merawat, kakak yang merawat. Kalian kemana? Setelah mereka tidak ada, kalian minta warisan. Tidak bisa. Ini hak kakak. Hei, itu warisan. Sejak kapan pula kau yang berhak karena kau merawat amak, merawat ayah? Tidak ada orang yang hidup tenang makan harta warisan. Bagi. Kalau udah jadi ruko, jual ruko, bagi. Kalau sudah jadi kendaraan, jual kendaraan tuh bagi. Kalau sudah jadi kebun sawit, jual kebun tuh bagi. Makan sendiri aja. Kalau dia Islam, dia tidak mau makan harta warisan. Bagi. Dan ayat yang tidak mau orang mengamalkannya ayat warisan lah. Banyak nih pelakunya nih. Suku-sukunya aja lah, berdamai-damai ya Pak. Itu ayat itu. Jelas bagi-baginya. Ini sekian, ini sekian, ini sekian. Kalau diikut itu laki-laki dapat banyak Pak Ustadz. Memang begitu. Namanya juga laki-laki. Kakak padusinya, adik padusinya, kalau mati lakinya siapa tanggung jawab? Laki-laki nih. Maka ini dia banyak inyo dapet untuk anak lain. Nam padusi dapet ndak banyak, ndak sebanyak laki-laki. Itu inyo seorang. Sekarang kembali ke kita. Aku Islam nggak sih? Kalau aku Islam,
Aku sholat ke masjid karena aku laki-laki, aku sehat, lagi nggak hujan, nggak ada bencana alam, nggak ada perang, aku nggak lagi di toilet, nggak lagi kebelet. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah. Terakhir, Indonesia yang sudah gelap sekarang ini jangan ditambah gelapnya. Cari penerang. Yang muda-muda, pesan saya, yang muda-muda enggak pula banyak, tua pula banyak. Kasihan. Yang muda-muda ini gunakan media sosial, gunakan untuk menyampaikan yang hak. Kalau kita yang baik-baik ini diam, orang jahat nanti memanfaatkannya. Makanya sebar-tebar kebenaran, sampaikan. Ada Facebook, ini asik cari cuan aja. Bagaimana dapat duit? Perlu syuting sembarang syuting. Nggak ada hujan, suruh anak nyemprotkan air di selang, hujan, guling-guling maknya. Datang ayahnya, lagu India lah orang tuh. Dil ne ye kaha hai dil se. Asal dapat duit. Dosa. Nanti mati mendadak. Sekarang kan zamannya mati mendadak. Sejak kapan Pak Ustadz? Sejak suntik itulah. Siap-siap aja lah. Nah, banyak yang muda-muda, ustaz-ustaz muda-muda mati. Tadi cerita lagi, kok banyak yang muda-muda mati Pak Ivan, kata Ustaz Samsul Rijal. Boleh suntik. Mudah-mudahan sisa umur ini kita gunakan untuk kebaikan. Mari berdamai, jangan berkelahi-kelahi juga lagi. Damai kita. Jangan gara-gara jenggot kita nggak teguran. Kok nggak teguran sama abang tuh, bang? Abang tuh jenggotnya sedikit, awak jenggot banyak. Kok nggak dengarkan kajian Ustadz tuh? Ustadz tuh jubahnya panjangan, awak jubah awak sikuang. Ustadz itu jubahnya baru dikasih sama ibu-ibu baru pulang umroh, langsung dipakainya biar ibu yang ngasih dapat pahala. Bawahnya sholat, belum sempat antar ke tailor untuk dipotong, dipermak. Awak udah sangka buruk sama Ustadz. Nah, jangan gara-gara beda-beda kita musuhan. Kita butuh cinta orang-orang beriman ini pada waktunya nanti. Saudara-saudara kita inilah yang akan membantu nanti. Hadza wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.